Halo, kembali lagi bersama Joseph Tendian. Kali ini kita bicara mengenai corporate restructuring dan international finance. Baik, kita mulai dengan financial distress. Nah, ini tidak terjadi sekonyong-konyong. Ada prosesnya, dimulai dari penurunan kinerja, kemudian kinerja semakin merosot, cash flow problem, gagal bayar, overall gagal bayar, kemudian tidak mampu membayar sama sekali, baru terakhir bankruptcy. Nah, terkait outcome dari financial distress, jika sifatnya sementara, misalnya karena COVID, maka dilakukan turnaround. Pertama, dilakukan operation restructuring, dilakukan efisiensi, fixed cost dirubah menjadi variable cost. Selanjutnya dilakukan assets restructuring, misalnya menjual fixed asset yang tidak perlu. Kemudian dilakukan financial restructuring, negosiasi utang-utang. Nah, jika nego satu-satu dinamakan private workout. Jika dilakukan bersama-sama, misalnya di pengadilan, itu disebut legal bankruptcy. Atau kalau di Indonesia disebut PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, tapi perusahaan ini masih ada prospek ke depan. Jadi kesulitan saat ini hanya sementara. Maka agar dapat menyelamatkan semua pihak, dilakukan penundaan pembayaran. Nanti dibayar kemudian sesuai jadwal. Namun jika permanen problem, maka fokusnya kepada likuidasi. Selanjutnya, bagaimana survive dan dapat dilakukan transformasi bisnis. Stop pendarahan, atur cash flow, negosiasi pembayaran, cari cara untuk mendapatkan revenue meskipun temporary. Cek strateginya apa masih relevan atau tidak. Core bisnisnya harus dirubah atau tidak. Atau cara berbisnisnya harus dirubah, misalnya dari konvensional menjadi berbasis e-commerce. Selanjutnya dari kacamata bisnis ini yang harus dilakukan. Cek capital structure-nya, bagaimana debt to equity ratio, bagaimana working capital, permanent versus permanent current assets, bagaimana pembiayaan working capital. Fixed assetnya mungkin kebanyakan, cek revenue-nya. Mungkin terlalu banyak fixed cost-nya. Cash flow-nya harus di-manage dengan baik. Jangan bertumbuh organik, harus lebih cepat. Nah, yang terakhir mungkin agresivitasnya perlu diturunkan. Selanjutnya, foreign exchange market. Istilah ini merefer kepada aktivitas major international bank yang terlibat dalam currency trading. Nah, foreign exchange market memungkinkan dipertukarkannya currency dalam rangka memfasilitasi perdagangan internasional dan transaksi keuangan. Exchange rate pada dasarnya ditentukan oleh demand supply di pasar. Selanjutnya, foreign exchange transaction adalah istilah yang menunjuk kepada perdagangan antar bank yang terjadi pada interbank market, di mana di dalam market ini juga terdapat broker sebagai intermediaries. Demikian summary corporate finance class kali ini.